Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Majid, absen 3 kelas 9B. Saya akan membacakan pidato yang berjudul Sekolah Bersih, Masa Depan Jernih. Yang saya hormati Bu Guru Lali Ilyasiana dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini saya berdiri di sini bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk mengajak kita semua membuka mata terhadap satu masalah yang sering kita anggap sepele, padahal dampaknya besar. Taruhlah sampah di lingkungan sekolah kita. Teman-teman, coba kita jujur sejenak. Pernahkah kita melihat bungkus makan di bawah meja kelas, botol plastik di lapangan, atau tempat sampah yang penuh, tapi tetap saja ada yang membuang sampah di luar? Hal kecil seperti itu sering kita anggap biasa. Kita berpikir, cuma satu bungkus saja. Tapi bayangkan jika ratusan siswa berpikir sama setiap hari. Sampah yang awalnya sedikit bisa berubah menjadi masalah besar yang mengganggu kebersihan, kesehatan, bahkan kenyamanan belajar kita sendiri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, bersih, dan nyaman. Namun kenyataannya banyak sekolah yang menghadapi masalah yang sama. Semakin meningkat plastik sekali pakai, sisa makanan, dan kertas yang berserakan. Tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga bisa menimbulkan bau, mengundang serangga, dan membuat lingkungan menjadi tidak sehat. Teman-teman, masalah ini bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan atau guru. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Kita semua adalah bagian dari sekolah ini. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sedang menambah masalah. Tapi ketika kita memilih untuk membuang sampah pada tempatnya, kita sedang menjadi bagian dari solusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk tidak memperburuk keadaan sampah yang menumpuk? Pertama, mulai dari kebiasaan sederhana. Biasakan membawa botol minuman sendiri dan kurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Hal kecil seperti ini bisa mengurangi jumlah sampah setiap hari. Dan kedua, pilah sampah sesuai jenisnya. Jika sekolah menyediakan tempat sampah organik dan anorganik, mari kita gunakan dengan benar, jangan disalahgunakan. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik bisa didaur ulang. Ketiga, saling mengingatkan dengan cara yang baik, tidak dengan yang marah-marah. Jika melihat teman membuang sampah sembarangan, tegur dengan sopan. Teman-teman yang saya banggakan, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Tidak semua instan, harus step by step dan perlahan-lahan. Jangan menunggu orang lain dulu, jadilah contoh. Bayangkan jika satu kelas saja benar-benar disiplin menjaga kebersihan, lingkungan sekolah akan menjadi lebih rapi, nyaman, dan bahkan kebiasaan baik ini bisa kita bawa sampai di rumah dan di lingkungan masyarakat. Selain itu, sekolah kita juga bisa membuat gerakan bersama seperti hari tanpa plastik, lomba klaster bersih, atau program bank sampah. Kegiatan seperti ini bukan hanya membuat sekolah lebih bersih, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan di antara kita. Teman-teman, menjaga kebersihan bukan sekedar aturan sekolah, tetapi cerminan karakter kita. Orang yang peduli lingkungan adalah orang yang peduli masa depan. Sampah yang kita buang hari ini bisa berdampak pada lingkungan esok hari. Jadi, pertanyaannya, apakah kita ingin dikenal sebagai orang yang menambah masalah? Tentu tidak, kan? Dan atau generasi yang berani berubah? Tentu saja iya. Siapa yang tidak ingin berubah? Saya yakin kita semua mampu menjadi bagian dari perubahan itu. Mulai hari ini juga kita ubah kebiasaan kecil kita. Jangan tunggu tempat sampah penuh baru bergerak. Jangan tunggu
guru menegur baru peduli. Kesadaran harus datang dari diri kita sendiri, tidak perlu menunggu untuk ditegur dan diingatkan. Saya ingin mengajak kita semua untuk membuat komitmen sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, dan jaga lingkungan sekolah seperti rumah kita sendiri. Karena sekolah yang bersih bukan hanya membuat kita nyaman belajar, tetapi juga menunjukkan bahwa kita adalah siswa yang bertanggung jawab. Bayangkan jika seluruh siswa di sekolah ini memiliki kesadaran yang sama, lingkungan sekolah akan menjadi lebih bersih, udara lebih segar, dan suasana belajar pun menjadi lebih nyaman. Bahkan kita bisa menjadi contoh bagi sekolah lain bahwa generasi muda mampu menjaga lingkungan dan peduli terhadap masa depan bumi. Sampah yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan masalah. Selain membuat lingkungan terlihat kotor, sampah juga bisa menyumbat saluran air, menyebabkan genangan, dan lebih parahnya lagi bisa menyebabkan banjir bandang yang merenggut beberapa korban dan juga menjadi tempat berkembangnya kuman dan serangga. Akibatnya, risiko penyakit meningkat dan proses belajar mengajar menjadi tidak nyaman. Kita tentu tidak ingin belajar di tempat yang kotor dan berbau, bukan? Maka dari itu, mulailah dari langkah yang kecil, karena tidak semuanya instan. Akhir kata, mari kita bersama-sama mengubah darurat sampah menjadi gerakan peduli lingkungan. Perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil, dan langkah itu juga bisa dimulai dari kita dari sekarang. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu Guru Lalu Lesbiana. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.